min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian bersama kita terhadap kitab Silsilatu A'malil Qulub, serial amalan-amalan hati. Pada amalan pertama yaitu Al-Ikhlas, dan ini adalah pertemuan yang ketiga, insyaallah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Samaratul Ikhlasi, buah, faedah, manfaat dari ikhlas. Buahnya bukan sekedar buah biasa yang banyak, tetapi yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Karena ikhlas adalah inti dari amalan hati. Pusatnya amalan hati ada pada ikhlas. Oleh karena itu, di kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ini dikatakan, inna lil ikhlasi fawaida katsirah wa thamaratin jammah. Sesungguhnya ikhlas memiliki buah, manfaat dan faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah wa min tilka tsamarat, di antara dari ikhlas tersebut buah faedahnya adalah yang pertama qabulul amali. Dengan ikhlas dan karena ikhlas, amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kajian kitab-kitab akidah dan bahkan sebagian kitab-kitab fikih, ketika dijelaskan tentang ibadah dengan beragam macamnya, syarat diterimanya adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan faedah pertama ini, manfaat atau buah yang pertama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amalan yang sepele, apalagi amalan yang puncaknya besarnya sekalipun, illa ma kana lahu khalisan, kecuali bila amal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Wabtughiya bihi wajhu, ikhlas itu adalah karena hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang ini banyak. Sehingga misal insyaallah di masjid kita yang tercinta ini juga ada kajiannya ya Ustaz ya. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab pertamanya babu ihdorin niat atau babul ikhlas. Bab menghadirkan niat, yaitu dengan keikhlasan. Nah, itu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Atau kitab yang lebih
kecil tapi maknanya luar biasa dan mendapatkan penerimaan yang baik. Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40. Itu pun sama karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bab pertamanya bab ikhlas. Hadis tentang ikhlas. Jadi pentingnya ikhlas. Dan di penjelasan terdahulu, kajian kita bersama terdahulu menjelaskan tentang dalil penting dan urgennya ikhlas. Itu banyak dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari sini sebagai penguat adalah hadis yang tadi dikemukakan riwayat Imam An-Nasai dengan derajat hadis sahih. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buah, faedah dan manfaat ikhlas yang kedua adalah husulul ajri. Karena ikhlas amalan diterima, setelah diterima akan mendapatkan ajar, balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima dapat balasan. Balasannya terserah Allah Subhanahu wa taala dan tergantung keikhlasan dari kita. Tentunya kalau dari segi kualitas misalnya keikhlasan, ya ada yang sampai puncak keikhlasan, mungkin ada bagi orang yang tertentu ikhlasnya cuma middle ataupun pertengahan, ada yang masih biasa-biasa saja. Itu biasa. Hukum tentang kualitas dan Islam mengakui kualitas tersebut. Jadi yang penting setelah diterima akan dapat pahala, pahalanya tentunya berderajat-derajat dan bertingkat-tingkat. Dalil yang memperkuat tentang faedah dan manfaat ikhlas yang kedua yaitu dengan ikhlas amalan kita akan diganjar, akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan." Sesungguhnya engkau, kita semua ini, tidaklah menginfakkan satu nafkah. Contoh amalan di sini, amalan ibadah, amalan baik, memberi nafkah. Umum nafkah apa saja. Yang penting nafkah yang kita infakkan ini tabtagi biha wajh Allah. Kita laksanakan, kita kerjakan, tiada lain adalah untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, untuk mengharapkan pahalanya. Ikhlas karena Allah. Illa ujirta alaiha. Amalan tersebut, nafkah tersebut tidak lain pasti akan diganjar untukmu, dibalas untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nafkah. Nafkah di sini nafkah yang kita berikan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Yang bersifat wajib seorang suami dia berikan kepada anak istrinya. Terkadang yang bersifat wajib adalah yang diberikan oleh seorang anak yang telah menjadi suami kepada orang tuanya ketika kondisi orang tua butuh. Bukan hanya sekedar sedekah biasa, tapi boleh jadi kewajiban manakala orang tuanya membutuhkan uluran tangan dari anak terkasihnya. Berikan kepada orang tua. Ikhlas. Balasannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala berarti seperti yang sebelumnya telah dikemukakan, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah, buah dan manfaat ikhlas yang ketiga adalah ta'zimul amali shaghiri hatta yusbiha kabiran. Niat ikhlas mampu mengembangkan dan dapat menjulankan amal sepele menjadi amal besar. Amalan tadinya sepele, biasa saja, tapi karena ikhlas
mengembang, menjulang, pahalanya besar. Makanya ketika kita misalnya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kita menyepelekan perbuatan baik, amalan baik walaupun sepele dan sedikit. Kenapa? Itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dilakukan dengan ikhlas, bisa jadi Allah balas ganjar, pahalanya besar sekali. Nah ini buah ikhlas. Amalan sepele, amalan biasa, amalannya kecil, naik, membumbung, mengembang, menjulang, pahalanya luar biasa. Nah, dalam hal ini ada seorang ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Ibnul Mubarak atau Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau pernah berkata setelah merenungi ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ruba amalin saghirin tukaffiruhun niyah wa fi riwayah tu'adzibuhun niyah." Terkadang ada amalan kecil, sepele, biasa saja, tapi pahalanya besar, pahalanya menjulang, pahalanya mengembang, pahalanya menjunjung tinggi. Kenapa? Karena niatnya. Contoh, ilustrasi sederhana. Memberikan infak kepada masjid misalnya di keropak yang ada di depan. Hanya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kalau sekarang itu parkir saja kurang. Parkir kita kan sudah 2.000, 3.000. Tapi karena ikhlasnya itu jangan pandang 1.000-nya. Kalau minimal Allah balas dengan 10 kali lipat, jadi 10.000. Belum Allah balas sampai ganjaran yang banyak, bahkan sampai unlimited. Bahkan bagi hidup orang yang berinfak 1.000. Dalam tiap bulan dia cuma penghasilannya misalnya 3 juta, itu sudah besar. Berbeda dengan yang penghasilannya satu hari 3 juta, ini sebulan 3 juta misalnya. Nah ini pun mungkin berlaku ucapan kalau kita bisa ilustrasikan. Kadang-kadang ada ungkapan dari barat misalnya, don't judge the book from the cover. Don't judge the book by the cover. Jangan menilai buku hanya dari cover luarnya. 1.000, cuma 1.000. Tapi apa? Dengan niat yang ikhlas, jadi luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Sebaliknya, boleh jadi ada amalan besar yang dikerjakan oleh seseorang, malah kerdil terbonsai oleh niatnya yang kecil. Bahkan ada amalan yang ditolak karena niatnya bukan hanya kurang ikhlas, tapi tidak ikhlas sama sekali. Misalnya karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Itu pamer. Kalau ria, pamer ingin jadi fokus perhatian. Kalau ujub, pamer karena ingin dikagumi. Sedangkan sum'ah, pamer karena ingin jadi pembicaraan orang-orang. Semuanya itu sama. Pamer. Bahasa kerennya, gampangnya pencitraan. Karena niatnya pencitraan, gak dapat pahala apa-apa. Karena citranya sudah didapatkan di dunia, Allah nggak butuh balasan dari citranya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini makna dan ilustrasi dalam kehidupan keseharian kita, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu, tentang manfaat, buah dan faedah yang ketiga dari ikhlas. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, yang selanjutnya, buah dan faedah dari ikhlas adalah maghfiratudz dzunubi. Karena ikhlas, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu pasti berbuat baik dan pasti akan Allah ganjar. Kita itu pasti ada berbuat tidak baiknya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut dengan balasan yang tidak baik, balasan yang buruk. Dosa. Tetapi dosa ini juga bisa dihapuskan dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan keikhlasan yang kita kerjakan. Jadi Allah begitu maha luas ampunannya. Salah satunya dosa kita yang kita kerjakan diampuni oleh Allah dengan keikhlasan kita. Di sini ada penjelasan. Dikatakan oleh Syekh Al-Munajjid hafizallah, al-ikhlasu min a'dhami asbabi maghfiratidz dzunubi. Ikhlas bahkan menjadi faktor utama dari diampuninya dosa seseorang. Dengan ikhlas, dosa seseorang banyak diampuni, bukan hanya diberikan ganjaran pahala seperti yang sebelumnya, bahkan di-cancel, di-delete dan diampuninya dosa-dosanya. Salah satu buktinya adalah hadis yang terkenal riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan dinilai oleh para ulama dengan derajat yang sahih. Suatu saat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak akan ada orang yang dipanggil dari umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para makhluk. Kemudian disodorkan kepadanya berbagai kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis ilustrasinya sangat mengagumkan, berupa 99 lembar catatan. Sejauh mata memandang, satu catatannya dihamparkan. Karpet merah, bukan kebaikan, naudzubillah, karpet merah kesalahan, karpet hitam 99, tidak tanggung-tanggung lagi. Lalu ditanya, apakah kamu mengakuinya? Di sana nggak bisa bohong. Iya, saya mengakuinya ya Allah. Lalu ditanya, lantas adakah kebaikanmu? Sudah pasrah. Saya tidak tahu ya Allah. Maka kata Allah dalam firman-Nya, hari ini kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Lalu diperlihatkanlah catatan amal kebaikannya hanya berupa satu kartu. Kalau tadi satu karpet hitam dosa dan kesalahan sejauh mata memandang itu 99, ini cuma satu kartu kecil. Satu kartu kecil. Dia sudah tambah pasrah. Apa faedahnya satu kartu kecil ini? Kata Allah sekali lagi, kamu tidak akan dizalimi. Kartu tersebut adalah kalimat ikhlas. Jadi hebatnya ikhlas, luar biasanya ikhlas, ada kalimatul ikhlas, kalimat yang menunjukkan keikhlasan, yaitu la ilaha illallah. Kebaikannya adalah karena dia telah bersyahadat dengan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Dia, apa ya Allah kehebatan kartu kecil ini dibandingkan kesalahanku yang menghampar luas 99 kali sejauh mata memandang. Kata Allah, ditimbanglah kesalahan karpet hitam tadi, kesalahan 99 dengan satu kartu ini. Ternyata apa? Berat kalimat ikhlas. Bagaimana kalau kalimat ikhlas itu
kita penuhi syarat-syaratnya, kita ilmui, kita yakini, kita pahami, kita cintai maknanya dan orang-orang yang berkalimat itu dan syarat-syarat lainnya yang dibahas insya Allah di masjid kita dalam kajian akidah. Biasanya diantaranya 7 syarat la ilaha illallah. Biasanya itu namanya kalimatul ikhlas, menunjukkan dosa kita yang banyak sekalipun diampuni karena keikhlasannya. Itu kalimatul ikhlas. Kita punya juga suratul ikhlas, surat al-ikhlas. Surat itu disebut surat al-ikhlas kata para ulama karena orang yang membacanya akan menjadi mukhlis, orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang yang menjadi mukhlas, orang yang akan diikhlaskan hatinya, segala amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama mukhlis dan mukhlas nama yang maknanya dalam. Kalau masjid Al-Ikhlas. Kalau orang kita sering dengar nama orang di kita mukhlis dan mukhlas. Itu salah satunya diinspirasi dari surat Al-Ikhlas tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang jangan sampai disalahfahami ditambahkan oleh Syekh Al-Munajjid Hafizullah adalah kisah tentang seorang perempuan pelacur dalam kondisi tertentu. Bukan sebagai satu hal yang berlaku sama semua, dalam kondisi tertentu. Suatu saat dia pulang, boleh jadi pulang dari melacurnya, lalu menemukan seekor anjing terjerembab atau jatuh ke dalam lubang, dan sudah lama ingin naik, gak bisa, prosok lagi, sampai kehausan. Lalu perempuan ini, boleh jadilah kalau kita sekarang dengan terompanya atau dengan semacam high heels dan lain sebagainya yang bisa untuk menadah air, dia ambil air lalu dia minumkan kepada anjing tersebut. Lalu riwayatnya pelacur ini Allah berikan ampunan karena dia masih mengucapkan kalimat ikhlas, dia masih mengamalkan dengan amalan yang ikhlas. Nah, ini sekali lagi jangan disalahpahami hadis ini, gitu kan. Hadis ini tetap dalam kondisi umum membutuhkan taubat nasuha, gitu kan. Dan lain-lainnya penjelasannya. Nah, itu yang ke berapa? Masyarul muslimin dan Allah 4. Nah, yang kelima, buah dan faedah ikhlas yang selanjutnya adalah idraku ajril amali wa in ajza anhu. Orang yang ikhlas walaupun terkadang sudah berniat sungguh-sungguh, lalu ada halangan, ada ketidakmampuan, dia sudah berniat sungguh-sungguh dan ikhlas, dia dapat pahala seperti orang yang langsung dan telah mengerjakannya, seperti orang yang langsung mengerjakannya dan telah mengerjakan amalan tersebut. Syaratnya sudah bertekad kuat dan ikhlas. Gagal rencananya, tidak jadi beramal baiknya, pahalanya seperti pahala orang yang mampu mengerjakan amalan tersebut. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak hadis-hadis tentang hal tersebut. Tapi oleh Syekh Al-Munajjid Hafizullah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berikan beberapa contoh. Contoh kata beliau, bil ikhlasi, karena ikhlas yudrikul insanul ajra 'alal 'amali wa in 'ajiza anhu. Seseorang akan memperoleh pahala
orang yang mengerjakan amal walaupun dia terhalang atau tidak jadi mengerjakannya. Bal wa yasilu limanazilis syuhada'i wal mujahidin. Bahkan terkadang orang yang gak mampu mengerjakan suatu amalan ternyata pahalanya seperti orang yang syahid yang mati di medan perang karena berjuang membela agama Allah dan syiar-syiarnya, atau para mujahid di jalan Allah padahal dia gak jadi ikut sertanya. Wa in mata ala firashihi, bahkan dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya, itu pahalanya seperti yang berjihad di medan perang, bahkan yang memperoleh syahid dirinya menjadi martir, menjadi pahlawan agama. Meninggalnya bukan di medan perang, di tempat tidur. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 92. Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw annahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Di ayat ini yaitu At-Taubah 92, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang-orang yang tidak mampu ikut serta berperang bersama Rasulullah karena halangan syar'i, karena uzur syar'i, tetapi diberikan balasan seperti orang yang ikut serta. Hal ini lebih jelas tergambar dalam beberapa riwayat hadis berikut diantaranya. Rasulullah SAW bersabda, di Riyadhus Shalihin juga ada hadis-hadis ini. Beliau bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana, sesungguhnya ada orang-orang, ada kaum yang kita tinggalkan di Madinah, tidak ikut berperang. Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. Nah, ada para sahabatnya yang ditinggalkan di kota Madinah. Masalahna syi'ban, kami tidaklah menaiki gunung wala wadiyan, menuruni lembah, illa wahum ma'ana fihi, kecuali mereka yang tertinggal ini pahalanya sama seperti kami yang berjihad dengan menaiki gunung bebukitan, menuruni lembah, pahalanya sama. Kenapa sama? Niatnya sudah ada dan ikhlas. Habasahumul udhru, mereka tertahan karena uzur, alasan yang syar'i, karena ada halangan yang menyebabkan ketidakikutsertaan dan ketidakmampuannya. Dalam riwayat yang lain, illa syaraqukum fil ajri, orang yang gak ikut berjihad pahalanya sama dengan kalian yang ikut berjihad. Niat, ikhlas, ada halangan, nggak mengerjakan. Masya Allah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh hadis berikutnya, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang selalu berharap, berdoa, memohon, berekspektasi agar dia meninggal dunia sebagai orang yang membela agama, sebagai martir, sebagai syahid di jalan Allah dengan jujur, dengan ikhlas, walaupun dia tidak ikut serta, balaghallah, ketidakmampuannya, dengan niatnya yang kuat, dengan niatnya yang ikhlas, justru Allah sampaikan, Allah tinggikan, Allah berikan ganjaran manazilas syuhada'i, Allah berikan pahala para syahid, orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun meninggal dunia yang jujur, niat yang ikhlas, dapat
dapat pahala dari apa yang diniatkannya, dari apa yang diikhlaskannya. Masya Allah. Kalau ada ungkapan niat itu gratis, perbanyaklah niat yang baik. Jujurkan niatnya, ikhlaskan niatnya, bukan niat-niatan, niat ngaret atau karet. Itu aja yang penting. Yang terakhir, Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak, tapi yang terakhir saja di kesempatan atau pertemuan kita ikhlas yang ketiga ini. Qalbul mubahati wal adati ila ibadatin yunalu biha alid darajat. Dengan niat ikhlas, awalnya berniat, ikhlaskan niatnya. Nah, dua hal ini kalau bisa otomatis dan beriringan. Dengan niat yang ikhlas dari seseorang, dari kita semua, amalan yang biasa itu amalan mubah. Amalan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, itu kita kerjakan, yang wajib dan yang sunnah, yang mubah bisa kita kerjakan. Atau yang menjadi adat kebiasaan sehari-hari kita. Berangkat kerja, belajar di sekolah, jualan, gitu kan. Dan lain-lainnya. Kalau disertai dengan niat ikhlas, itu akan berubah mencapai amalan yang tinggi derajatnya karena niatnya dan karena keikhlasannya. Jadi sayang kalau kita berangkat kerja hanya niatnya, kalau ditanya sama istri dan anaknya, Bi, mau kemana? Mau kerja. Mau kemana? Mau kerja dengan ikhlas, mau kerja sebagai ibadah. Nah, orang yang berangkat biasa saja kerja, hanya mencari penghasilan, penghidupan, dengan dia niatkan mencari penghasilan, penghidupannya dengan ikhlas, itu berbeda pahalanya. Yang ini biasa, yang ini menjulang, membumbung, meninggi, berkibar. Sayang. Hal ini diperkuat oleh hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Beliau bersabda, Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Nah ini, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah tabtagi biha wajhallahi ila ujirta alaihi, yang engkau ikhlas kerjakan untuk mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai nafkah biasa saja yang engkau berikan, bahasanya engkau berikan kepada mulut istrimu, walaupun berupa sesuap nasi untuk diberikan kepada istri dan anak tercinta. Apalagi bukan sesuap nasi saja, yang lainnya banyak. Kalau engkau tidak punya niat ikhlas, itu amalan biasa, amalan sehari-hari, amalan mubah. Tapi begitu engkau niatkan dengan ikhlas, bisa jadi tinggi sekali pahalanya. Semoga istri anak saya tidak kekurangan, tidak meminta-minta, tidak iri hati kepada tetangga yang punya penghasilan. Semoga dengan nafkah ini, saya carinya nafkah yang halal, tumbuh menjadi daging bagi anak istri saya, mudah-mudahan membawa keberkahan. Itu beda, Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh memberikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kata beliau, katsirun minan nasi yuhibbu an yatatayyaba. Banyak di antara kita senang untuk memakai wewangian. Nah, kata beliau, kalau memakai wewangian ini untuk pergi ke masjid, saat kita pergi ke masjid kita memakai wangian, kita niatkan dengan ikhlas. Apa niatnya? Untuk memuliakan masjid
agar masjid wangi dengan wanginya kita. Makanya Masya Allah, barakallahu fihim, masjid kita kan sering ada buhur, bahasa kitanya pendupaan dari gaharu atau cendana. Pendupaan itu kan seringnya orang dukun ya, bukan, untuk wangian itu. Menghormati rumah Allah itu wangi. Untuk tidak menyakiti orang kalau mencium aroma atau bau amat di masjid, tapi ini baunya wangi, lebih semangat untuk mendatanginya, lebih energik untuk melaksanakan ibadah, dan disenangi malaikat. Diniatkan itu pahalanya beda dengan sekedar ya berangkat aja pakai wangi-wangian saja. Ingatlah baik-baik amalan yang biasa dan mubah, kebaikannya niatkan, pahalanya nambah. Pertama itu. Yang kedua kata beliau, jami'una yahtaju ila ta'ami wa syarab. Masing-masing kita pasti butuh makan dan minum. Bahkan makan dan minumnya dipluskan, kulineran. Makan dan minum kulineran, agak bermacam-macam dan mengenyangkan. Nah, alangkah baiknya kalau diniatkan saya makan dan minum ini untuk memperkuat tubuh saya, sehingga kalau beribadah gak letoy, ibadah kuat, ibadah gercep, itu beda dapat pahalanya. Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga contoh beliau. Yang ketiga adalah aglabun nasi yahtaju ila nikahi. Banyak orang gak mau hidup menjomblo, gak enak jadi Jonas jomblo ngenes. Apa itu? Saya mau nikah. Nikah itu kan kalau bahasa biologi, kadang-kadang bahasa sosial, adalah untuk memenuhi hasrat, bahkan ada yang agak sensi, nafsu biologis. Jangan hanya itu. Niatkan untuk menjaga diri. Niatkan untuk mendapatkan garwo, sigaran nyowo kalau kata orang Jawa, pasangan hidup yang dengannya bisa berbagi sesuka-suka, seduka-duka. Untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Untuk menghindari fitnah akhir zaman. Itu nambah pahalanya. Apalagi diniatkan ikhlas. Yang terakhir kata beliau ilustrasinya, talabatul jami'ati alaihim. Para pelajar, khususnya mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi, jangan hanya sekedar kuliah untuk biasa atau belajar biasa lalu mendapatkan secarik dan selembar ijazah. Bukan. Niatkan untuk mencari ilmu yang benar. Niatkan mudah-mudahan ilmu ini membuat kebodohan dirinya hilang, dan nanti kalau bisa ngajar membuat kebodohan orang lain hilang, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi umat dan khususnya bagi kaum muslimin. Ini beda. Bahkan dalam beberapa riwayat atau kitab tentang adabu thalabil ilmi, adab menuntut ilmu, kalau sekedar untuk mendapatkan ijazah, secarik, sertifikat, atau kalau tadi nikah untuk mendapatkan ijab syah, itu kadang-kadang bisa membawa petaka atau malapetaka dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaguslah niat kita dan ikhlaskanlah niat kita. Syukur-syukur niat yang bagus, niat yang ikhlas tersebut diperbanyak dengan ragam dan macam amalan ibadah yang macam-macam
yang banyak juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Demikian kurang lebihnya pertemuan yang ketiga tentang ikhlas ini. Mungkin kita akan bertemu 1 atau 2 pertemuan lagi tentang ikhlas. Lalu kita akan lanjutkan kepada amalan hati yang keduanya, insya Allah. Kurang lebih demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditambahkan, ada yang mau diberikan catatan, atau ada yang mau ditanyakan oleh masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan jamaah sekalian, dipersilakan. Wallahu a'lam. Ada bapak, ibu? Silakan, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segi waktu gimana? Jadi keinget-inget lagi. Keinget-inget lagi. Ya jadi kurang apa ya? Misalkan kita sedang dapat musibah gitu Ustaz ya. Iya. Antaranya itu dizolimi orang lah gitu. Ya. Dalam muamalah misalkan. Kita udah berusaha ikhlas nih Ustaz. Udah itu udah qadarullah gitu ya. Tapi suatu saat tuh kayak ketemu orang itu kita inget lagi jadinya gitu. Apa itu pertanda kita tuh memang belum ikhlas gitu Ustaz? Iya. Itu. Sebenarnya yang orang Indonesia sering katakan contoh itu ikhlas. Itu lebih tepatnya sabar. Di kitab Riyadhus Shalihin memang terkait ya. Setelah bab ikhlas, bab yang keduanya adalah babus sobri. Contohnya adalah ada seorang perempuan, maaf di riwayat hadis, perempuan yang berkulit hitam. Dia menangis di kuburannya. Kan kadang-kadang kita gitu, Ustaz, keluarga kita yang meninggal kita ikhlas. Ya oke lah, menerima takdir ikhlas. Tapi sebenarnya itu sabar. Ya sabar juga ada ikhlasnya gitu kan. Ketika sudah demikian, ingat lagi, kamu ya, lo yang dulu nyakitin saya, walaupun gak terucap di sini. Bagaimana? Ya namanya manusia itu manusiawi, tapi jangan dilanjutkan. Makanya kan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Lanjutkan sabarannya, komitmen kan, adulah kesabaran. Setelah ingat itu, lupakan lagi, sabar, maafkan, ikhlaskanlah kalau bahasa kitanya mungkin begituan. Nah, itu yang terbaik. Begitu. Memang kita tuh selalu begituan. Ya, ada ungkapan ulama kalau tidak salah maknanya, seorang yang mulia itu orang yang melewatkan tadi kesalahan, kezaliman orang lain. Disimpan di sini jadi penyakit hati. Nanti lama-lama berpengaruh kepada ucapan, kepada perbuatan. Lupakan. Ya satu saat asalnya manusiawi, tapi kita pengen jadi manusia yang lebih baik. Lupakan lagi. Datang lagi, lupakan lagi. Itu memang begitu. Peperangannya termasuk peperangan di hati. Kan hati itu selalu berubah-ubah. Peperangan kita di hati. Kadang-kadang orang sebutnya dialog dua hati. Bukan itu monolog. Kadang kita dengan sifat negatif kita, kadang kalau dialog, ya dialog kita dengan setan yang menggoda kita. Wallahu a'lam kurang lebihnya. Masih ada? Masyarul muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Pak. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Agak berat Ustaz. Iya. Karena bagaimana kita bisa mengukur keikhlasan atau niat kita itu sudah tepat. Apakah itu gerak hati kita dalam melakukan sebuah amalan, atau ada hal tertentu kita bisa mengukur itu adalah niat dan ikhlas kita gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan, terima kasih Pak, pertanyaan bagus-bagus. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Salah satunya adalah indikator ikhlas atau sarana-sarana untuk bisa mendeteksi adanya keikhlasan dalam diri kita. Insya Allah Pak, pada waktunya. Tapi intinya kita sebagai manusia diberikan anugerah oleh Allah berupa rasa. Salah satunya merasa ikhlas. Rasa ini di hati
Jangan tersimpan menjadi jumawa atau kesombongan hati. Apalagi dari ucapan. Saya ini orang yang ikhlas. Masa sih Anda menuduh saya gak ikhlas? Sombong lisan. Sombong lisannya. Nah, akhirnya kita pun orang yang ikhlas. Salah satu hal yang membuat kita terus ikhlas adalah siapa tahu kita malah gak ikhlas. Kita kurang ikhlas. Kita belum ikhlas. Apa? Keikhlasannya perlu keikhlasan lanjutan. Kalau kita merasa ikhlas gitu kan. Seingat saya pernah ada ungkapan, konon saya dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ungkapannya begini. Man qala fi ikhlasi annahu ikhlasun fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Barang siapa yang menganggap dirinya telah ikhlas di sini, di dalam, apalagi sampai di ucapan, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Nanti ada dalam satu amalan kita harus fana, melebur. Fana yang sunni adalah kita bermaksimal dan berhusnudzon, mudah-mudahan ikhlas, tapi kita pun diselipi khawatir ikhlasnya belum seberapa, malah enggak ikhlas. Insya Allah Pak pada waktunya, karena kita terbatas waktu paling 45 menitan. Ya apa yang ada di buku ini seperti ini 10 lebih nih. Saya bahas paling 6 tadi. Mungkin nanti indikator juga dari banyak ya saya ringkas berapa. Apalagi kan kalau menunggu giliran pembahasan 12 ustadz atau 12 kitab yang akan dikaji di masjid ini, lama lagi. Itu mohon ustadz yang DKM ingetin, saya juga kadang-kadang takutnya lupa. Nah, gitu kan. Apalagi ini kebetulan yang kitab diamanahkan kepada saya ada 12 kitab kecil gitu kan. 12 kitab kecil. Makanya saya pecah-pecah. Ikhlas sudah bagian yang ketiga. Mungkin sampai 4 atau 5 pertemuan. Nanti barulah amal hati yang selanjutnya sampai 12 jenis amalan hati. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensi dari Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu, dan terima kasih juga atas pertanyaan dari yang bertanya, dan semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kita semua dalam beramal ibadah, dan semoga amal ibadah kita yang ikhlas ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya, walaupun amal kita sepele, amalnya kecil, sederhana. Demikian kurang lebihnya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.